Halo semuanya. Di video sebelumnya kita sudah membahas bumi dan bulan. Jadi video kali ini kita akan membahas matahari. Kita akan melihat ada apa dengan bola cahaya yang satu ini dan apakah kita sudah cukup mengerti dengannya. Dan sebelum itu ada satu pertanyaan yang mau ditanyakan, mana tahu ada yang tahu jawabannya. Tapi kalau misalnya tidak tahu, nanti jawabannya ada di akhir video ini. Jadi kita lihat ya pertanyaannya itu apa. Pertanyaannya adalah, kalau matahari adalah bola yang sangat panas, berarti seharusnya kita semakin dekat dengan matahari akan semakin panas. Tapi kenapa kita yang di bawah gunung bisa lebih panas dibandingkan dengan orang yang ada di atas gunung? Bahkan kita bisa membeku kalau di atas gunung yang sangat tinggi. Bukannya di atas gunung yang semakin tinggi, kita semakin dekat dengan matahari. Jadi kenapa bisa begitu? Nah, ini adalah pertanyaannya, silakan dijawab dulu. Kalau misalnya tidak tahu jawabannya, nanti jawabannya ada di akhir video ini ya. Oke, kita mulai sekarang. Kalau kita mau membahas matahari, pada dasarnya yang banyak diketahui oleh orang adalah matahari sebagai pusat dari tata surya yang bisa mengeluarkan cahaya panas. Dalam dunia sains juga dijelaskan, pertama, matahari itu terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Kedua, sekitar 3/4 massa matahari terdiri dari hidrogen, sedangkan sisanya rata-rata adalah helium. Dan ada sedikit lagi elemen lain seperti oksigen, karbon, neon, dan besi. Ketiga, matahari itu bisa mengeluarkan panas karena dia terus-menerus terjadi reaksi termonuklir dalam inti matahari. Ini adalah penjelasan dari para ilmuwan tentang matahari. Dan perlu diketahui, penjelasan itu semuanya adalah perkiraan dari para ilmuwan saja tentang matahari. Terutama poin ketiga tentang matahari yang terus-menerus terjadi reaksi termonuklir. Tapi kenapa walaupun terjadi banyak penolakan sekalipun, mereka masih tetap memakai penjelasan itu? Alasannya adalah sampai saat ini pengetahuan manusia tentang sesuatu yang bisa menghasilkan suhu panas yang sangat tinggi dan juga dalam waktu yang sangat lama, satu-satunya cuma reaksi termonuklir. Jadi mau tak mau para ilmuwan cuma bisa mengambil satu kesimpulan adalah di dalam matahari terus-menerus terjadi reaksi termonuklir di dalam intinya. Jadi sekarang coba kita lihat apakah memang benar demikian. Pertama, kita semuanya tahu matahari itu bentuknya bulat dan bisa dipastikan bentuknya itu selalu bulat. Kira-kira ada yang tahu kenapa gak ya harus ditekankan bentuk matahari itu selalu bulat? Di sini perlu diketahui salah satu syarat agar bisa terjadi reaksi termonuklir adalah suhunya minimal harus di atas 10 juta derajat Celcius. Dalam suhu yang begitu tinggi, sudah bisa dipastikan semua benda akan mencair. Hal itu sama dengan kalau matahari adalah benda cair, maka seharusnya bentuk matahari itu tidak mungkin selalu bulat, dan pasti bisa berubah bentuknya. Sampai di sini mungkin ada yang mau bilang, kan suhu di permukaan matahari adalah sekitar 6000 derajat Celcius, dan itu sudah pernah dites dan dipastikan oleh para ilmuwan. Jadi karena suhunya tidak begitu panas, mungkin saja bisa berbentuk padat di permukaannya. Satu hal yang perlu diketahui adalah di dalam inti bumi suhunya juga sekitar 6000 derajat Celcius. Dan apakah menurut para ilmuwan inti bumi kita bisa berbentuk padat atau cair? Hal kedua adalah angin matahari. Para ilmuwan tidak bisa menjelaskan soal angin matahari jika benaran matahari itu terus-menerus terjadi reaksi termonuklir. Angin matahari adalah angin yang dikeluarkan dari matahari menuju keluar. Tapi ada satu hal yang sangat aneh dari angin matahari adalah dia semakin jauh dari matahari, kecepatannya semakin bertambah. Hal yang kita ketahui adalah, misalnya dari suhu panas yang bisa menghasilkan angin sekalipun, seharusnya semakin jauh, kecepatan angin akan semakin menurun. Tetapi hal ini berbeda dengan angin matahari yang semakin jauh, kecepatannya semakin bertambah. Hal ketiga adalah, kalau benaran cahaya matahari itu berasal dari reaksi termonuklir, kenapa bumi bisa pernah ada zaman es? Maksudnya begini, seharusnya tidak akan pernah ada zaman es. Soalnya kalau reaksi termonuklir itu berarti cahaya dan panas dari matahari itu akan selalu stabil dari zaman dulu sampai sekarang. Hal keempat adalah ada dua hal yang sudah dites dan dipastikan oleh para ilmuwan. Pertama, suhu dari permukaan matahari itu sekitar 6000 derajat Celcius. Tetapi korona matahari suhunya bisa mencapai 2 juta derajat Celcius. Di sini kita mau bahas sedikit maksud dari korona matahari. Kita bisa artikan seperti atmosfer yang ada di bumi atau uap panas yang ada di atas permukaan matahari. Hal itu juga tidak masuk akal. Jika benaran matahari sedang terjadi reaksi termonuklir di dalam intinya,
Seharusnya suhu di korona matahari tidak mungkin lebih tinggi daripada suhu yang ada di permukaan matahari. Oke, itu adalah beberapa alasan seharusnya matahari tidak sedang terjadi reaksi termonuklir. Jadi sampai di sini mungkin ada yang mau tanya, kalau misalnya matahari bukan sedang terjadi reaksi termonuklir, jadi apakah ada sebuah teori atau pendapat yang bisa menjelaskan tentang matahari? Sebenarnya ada satu teori yang bisa menjelaskan semuanya. Tetapi karena berlawanan dengan teori Big Bang yang sudah menjadi dasar dari kepercayaan tentang terbentuknya alam semesta, jadi teori itu tidak diakui oleh banyak ilmuwan. Teori itu adalah teori plasma universe. Dan plasma universe diungkapkan oleh seorang fisikawan dari Swedia. Ia juga pernah mendapat penghargaan Nobel di bidang fisika pada tahun 1970. Sebelum itu kita jelaskan sedikit dulu apa yang dimaksud dengan plasma. Jadi simpelnya begini ya. Pada dasarnya, zat yang kita kenal ada 3 jenis, yaitu padat, cair, dan gas. Jadi plasma adalah zat keempat yang mirip dengan gas, tapi bedanya adalah gas tidak bisa mengalirkan listrik, tetapi plasma bisa mengalirkan listrik. Contohnya adalah lampu plasma yang biasanya kita lihat Tesla Tower, dan satu lagi adalah petir. Petir juga termasuk zat plasma yang paling kita kenal dalam kehidupan kita. Oke, jadi dalam teori plasma universe dijelaskan bahwa seluruh alam semesta ini dipenuhi dengan zat yang bisa mengalirkan listrik. Dan arus listrik yang mengalir di seluruh alam semesta ini disebut arus Birkeland. Nama itu diambil dari seorang ilmuwan yang bernama Christian Birkeland. Dia adalah seorang ilmuwan dari Norwegia yang paling banyak meneliti tentang aurora. Menurut teori plasma universe, arus Birkeland biasanya agak lambat gerakannya jika berada di luar angkasa. Arus itu sifatnya negatif. Tetapi jika dia ketemu dengan matahari yang memiliki sifat positif, maka kecepatannya mendadak akan bertambah menuju ke sisi positif itu. Jadi matahari bisa dibagaikan seperti lampu plasma. Dan dengan begitu bisa dijelaskan kenapa korona matahari lebih panas daripada permukaan matahari. Dan suhu inti matahari tidak perlu begitu tinggi sehingga bisa berbentuk padat. Sehingga matahari yang kita lihat bentuknya juga selalu bulat. Dalam teori itu juga dijelaskan arus Birkeland letaknya tidak merata di seluruh alam semesta. Terus kita juga tahu tata surya itu sebenarnya terus bergerak. Jadi pas sampai di tempat yang banyak arus, maka matahari akan menjadi lebih terang. Sebaliknya sampai di tempat yang arusnya sedikit, maka matahari akan menjadi lebih gelap. Itu juga bisa menjelaskan kenapa di bumi pernah terjadi zaman es yang sangat panjang. Hal itu juga bisa menjelaskan kenapa angin matahari bisa bertambah kecepatannya. Hal itu karena arus dari angin matahari itu ditarik oleh bintang atau planet lain. Kita kembali sedikit. Terus kenapa kalau teori itu bisa menjelaskan dengan baik tentang matahari, tapi tidak bisa diterima oleh banyak ilmuwan? Sebenarnya ada 2 alasan. Pertama, teori ini memang bisa menjelaskan dengan baik tentang matahari, tetapi tidak bisa menjelaskan dengan baik soal terbentuknya alam semesta. Karena dalam teori ini, sejak awal alam semesta terbentuk besarnya sudah hampir sama dengan kondisi sekarang. Dan alam semesta tidak dimulai dengan satu titik hingga terbentuk menjadi kondisi sekarang. Kedua, teori Big Bang bisa menjelaskan dengan baik soal alam semesta dan kenapa alam semesta bisa terus-menerus bertambah besar. Teori Big Bang juga cocok dengan teori relativitas dari Albert Einstein tentang alam semesta. Jadi itulah alasannya kenapa saat ini banyak sekali negara mau cari zat yang disebut dark matter. Karena kalau bisa membuktikan dark matter itu ada, berarti sudah bisa membuktikan teori Big Bang dan teori Einstein itu betul. Karena dalam teori Einstein dijelaskan semua ruang kosong yang ada di alam semesta ini diisi dengan dark matter. Dan dark matter adalah zat terbanyak yang ada di alam semesta. Oke, sampai di sini apakah kawan-kawan sekalian sudah menjawab pertanyaan di awal video kita? Kita nggak usah ulang lagi ya pertanyaannya. Sekarang kita langsung aja menjawab. Sebenarnya baik matahari itu panas maupun tidak panas, pada dasarnya suhu panas yang kita rasakan bukan berasal dari suhu panas matahari. Alasannya begini, di antara matahari dan bumi itu ada ruang angkasa. Yang namanya luar angkasa itu juga sama dengan ruang hampa. Jadi di ruang hampa itu tidak bisa mengalirkan arus panas. Tapi kalau ruang hampa tidak bisa mengalirkan suhu panas, kenapa kita masih bisa merasakan hawa panas? Hal itu karena ada gelombang radiasi dari matahari yang sampai di bumi, tabrak dengan atmosfer maupun daratan di bumi. Hal inilah yang bisa menghasilkan suhu panas. Maksudnya begini, baik matahari itu panas atau tidak panas, asal ada gelombang radiasi dari matahari yang sampai pada bumi dan tabrak dengan atmosfer dan daratan, itu sudah bisa menghasilkan suhu panas.
Dan panasnya tergantung dari kepadatan. Semakin tinggi kepadatannya, maka akan semakin panas. Karena di daratan kepadatannya itu sangat tinggi, maka kita juga merasakan hawa panas yang lebih tinggi. Dan semakin ke atas karena kepadatannya semakin kecil, maka akan semakin dingin. Satu lagi alasannya, kalau misalnya suhu panas dari matahari itu memang begitu panas dan bisa melewati ruang hampa, seharusnya planet Merkurius itu yang paling dekat dengan matahari sudah meleleh. Soalnya dia sudah di sana lebih dari 1 miliar tahun yang lalu. Dan menurut hasil tes yang dilakukan oleh para ilmuwan, suhu tertinggi di Merkurius pada pagi hari adalah 430 derajat Celcius. Dan suhu terendah dari kedua kutubnya adalah minus 170 derajat Celcius. Apakah hal itu bukan sesuatu yang aneh? Kesimpulannya begini, baik matahari sedang terjadi termonuklir maupun teori plasma universe, itu semuanya adalah perkiraan dari para ilmuwan saja. Sebenarnya kita masih belum terlalu banyak mengetahui tentang matahari. Jadi kita cuma bisa berharap suatu hari kita benaran bisa memecahkan rahasia dari matahari. Oke, mungkin sampai di sini aja cerita video kita tentang matahari. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya video kita ini. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.